tujuan. Kalau tujuannya website ini tujuannya lebih umum ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat website pada umumnya itu tujuannya lebih umum. Jadi mereka tuh biasanya menampilkan banyak informasi. Di sini ada menu home, ada semua kursus, ada blog, ada segala macamnya. Sedangkan di landing page sendiri itu tujuannya cuma sangat spesifik gitu. Kalau di sini ini tujuannya untuk selling gitu, untuk cari penjualan. Nah ini dari desain awal sampai desain akhir teman-teman. Ini isinya cuma informasi untuk penjualan doang, untuk supaya konsumen itu bisa closing. Nah, berbeda dengan website. Di website ini semua informasi masuk, mulai dari blog, mulai dari apa aja yang ditawarkan di website ini. Kalau mungkin kita coba cari contoh lain ya, kita cari websitenya mungkin Gojek. Kita coba lihat websitenya Gojek. Nah di websitenya Gojek nih ada banyak banget informasi teman-teman. Jadi tujuannya website Gojek ini ada banyak. Di sini ada gabung jadi mitra, ada karir, ada perusahaan, ada produk, ada blog, ada bantuan segala macam. Jadi tujuannya tuh lebih umum dan lebih banyak gitu. Kalau landing page itu tujuannya lebih spesifik. Udah kelihatan teman-teman ya perbedaan dari website dan landing page dari segi tujuan gitu. Kita lanjut, yang kedua itu dari segi audiens gitu. Kalau di website audiensnya itu lebih umum teman-teman, lebih luas, lebih banyak orang yang bisa dijangkau gitu. Jadi kalau misalkan website kayak gini, kita ketik Gojek gitu, kita search di Google, itu bakal muncul website utamanya Gojek gitu teman-teman. Jadi semua orang itu bisa mengakses gitu. Maksudnya bukan semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melihat. Jadi sifatnya audiensnya itu umum gitu dan lebih luas dan tidak terbatas ya teman-teman. Berbeda dengan landing page ini. Nah ini di sini kan cuma orang-orang tertentu doang yang bisa masuk ke landing page ini. Karena apa? Di sini landing page ini biasanya nih ya, kebanyakan umumnya itu diiklanin di Facebook Ads atau enggak di Google Ads atau enggak di TikTok Ads gitu segala macamnya. Jadi landing page ini hanya orang-orang yang tertarik, orang-orang spesifik yang bisa masuk ke halaman landing page itu sendiri gitu. Berbeda dengan website yang bisa kita akses kalau kita cari di kata kunci di Google gitu teman-teman ya. Yang pertama tujuan, yang kedua itu audiens gitu. Terus yang ketiga itu adalah konten gitu. Kita coba cari website lainnya, mungkin Adidas gitu. Kita coba cari websitenya Adidas. Nah dari kontennya si Adidas ini, nah ini kontennya ini ada banyak banget kontennya teman-teman. Ya kan, bisa lihat ini ada konten promo, mungkin ada konten apa ya, produk baru yang baru launching atau segala macamnya. Jadi kontennya tuh banyak. Ada mungkin dia mengenalin bisnisnya dia ngasih infonya, dia update blog-blognya dia gitu. Jadi kontennya di website itu cenderung lebih banyak. Sedangkan di landing page itu kontennya lebih sedikit dan lebih spesifik lagi teman-teman. Jadi landing page itu sekali lagi itu lebih spesifik kayak gitu. Jadi dari konten ini benar-benar dipilih berdasarkan campaign apa yang dijalankan gitu teman-teman. Jadi misalkan campaign yang mau dijalankan tuh untuk meningkatkan omset, ya udah kontennya masuk ke landing page itu konten-konten yang benar-benar supaya bisa meningkatkan omset, supaya bisa meningkatkan sales gitu. Itu dari segi konten. Jadi yang pertama tujuan, yang kedua audiens, yang ketiga adalah konten. Nah yang ketiga ini adalah desain ya teman-teman, desain dari website atau landing page. Nah kalau di landing page ya di website itu biasanya desainnya itu ada banyak desain gitu. Jadi misalkan ini ada dari satu website ini ada beberapa banyak halaman gitu. Jadi misalkan ditentang gitu. Nah ini desainnya sendiri lagi teman-teman, desainnya sendiri lagi.
Terus mungkin di halaman, apalagi di halaman produk, di halaman blog. Coba di halaman blog ini desainnya juga beda lagi. Nah, beda lagi kan. Nah, ini ada banyak banget fitur-fitur yang ditampilin di website gitu. Nah, kayak gini, fitur-fitur ini, informasi-informasi ini lebih umum gitu dari website. Sedangkan desain di landing page kayak gini, ini sekali lagi desainnya didesain khusus untuk campaign yang sedang berjalan, teman-teman. Jadi kalau misalkan campaign yang dijalankan oleh advertiser atau digital marketernya itu buat ningkatin sales, ya semaksimal mungkin desainnya tuh dibuat supaya salesnya bisa meningkat. Contoh ini ada CTA, ini namanya CTA teman-teman, call to action gitu. CTA ini dipakai di landing page supaya orang klik tombol ini gitu. Supaya apa? Supaya konsumen itu beli produknya gitu. Di sini juga ada nih read more. Ini diklik, nah langsung ke sini, langsung ke penjelasan produknya gitu. Kalau di website itu cenderung CTA-nya kurang ya teman-teman, maksudnya nggak terlalu banyak call to action, nggak terlalu banyak tombol-tombol, karena emang website itu dibuat untuk informasi, untuk menggabungkan semua halaman-halaman menjadi satu supaya orang tuh kalau mau masuk ke websitenya mereka bisa cari apa yang mereka butuhkan gitu teman-teman. Nah, kalau di landing page itu tujuannya cuma satu landing page satu tujuan gitu. Jadi kalau satu landing page dipakai mungkin 2 atau 3 tujuan gitu, hasilnya kurang maksimal teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman buat landing page, teman-teman mau ningkatin sales gitu. Terus di desain teman-teman, konten teman-teman, terus landing page teman-teman itu teman-teman buatnya 2 tujuan, satu buat mungkin narik database konsumen, yang satu buat sales. Jadi itu hasilnya kurang maksimal teman-teman. Jadi kalau misalkan landing page-nya teman-teman mau buat ningkatin sales, ya udah satu halaman itu dibuat desainnya, kontennya supaya bisa ningkatin sales gitu. Kalau mungkin campaign-nya buat narik database konsumen, ya landing page-nya itu dibuat supaya bisa konsumen masukin database-nya mereka di landing page teman-teman atau di halaman teman-teman gitu. Jadi teman-teman itu sedikit perbedaannya. Jadi ada 4. Yang pertama saya rekap lagi. Yang pertama adalah tujuan dari website dan landing page sangat-sangat berbeda. Terus yang kedua dari segi audience, ketiga dari segi desain, dan keempat dari segi konten. Nah, mungkin dari tempat ini teman-teman udah mulai paham ya perbedaan dari website dan landing page. Kalau mungkin teman-teman mau nambahin lagi, teman-teman bisa tambah di kolom komentar di bawah ini. Mungkin apalagi yang membedakan gitu teman-teman, lebih ada yang tahu gitu atau ada yang nambahin, teman-teman bisa tambah di kolom komentar. Cuman kalau dari saya, menurut saya 4 poin itu sih yang menurut saya udah cukup mungkin buat teman-teman jadi ngerti perbedaan landing page dan website itu seperti apa gitu. Nah, mungkin di video kali ini cukup ya teman-teman. Semoga teman-teman jadi lebih ngerti ya perbedaan landing page dan website itu seperti apa. Oke teman-teman, semoga membantu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman mau ikutan atau mungkin belajar ya di kursus yang saya punya, teman-teman bisa langsung kunjungi di dewantaracademy.com. teman-teman bakal banyak banget kursus-kursus yang teman-teman bisa ikutin gitu. Jadi di sini ada mungkin kursus online cara menghasilkan income dari internet, terus list building, belajar memahami landing page. Nah, ini teman-teman bisa juga ikutin, ini gratis ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung daftar aja, ini gratis, dan ini juga gratis. Ada beberapa kursus yang gratis, teman-teman bisa langsung ikutin aja gitu. Oke teman-teman, semoga membantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.